Halo book lovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bicara Buku bersama saya Bang Irwan, founder channel Bicara Buku dan metode membaca efektif Smart Reading 4.0. Teman-teman sekalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa saling bahu-membahu berkolaborasi untuk membangkitkan kembali budaya literasi bangsa Indonesia. Teman-teman sekalian, hari ini saya akan hadir untuk mereview kembali sebuah buku untuk kita. Buku yang bertemakan tentang pendidikan, yaitu Psikologi Pendidikan yang ditulis oleh Profesor Jane Ellis Onroth. Nah, teman-teman sekalian, menurut saya buku ini adalah buku yang sangat kita butuhkan saat ini, bukan hanya Anda yang berprofesi sebagai seorang guru, tetapi sebenarnya juga bagi kita semua, terutama orang tua, yang dipaksa untuk harus memerankan tugas-tugas seorang guru sejak kita mengalami pandemi COVID-19. Nah, teman-teman sekalian, dan sebenarnya sih menurut saya memang bukan hanya sekedar kita ini menjadi guru atau karena kita harus mengajar anak kita sendiri mengambil bagian dari tugas-tugas guru di sekolah untuk kita aplikasikan di rumah. Tapi memang pada dasarnya selama kita menjadi seorang yang bersemangat untuk menjadi insan pembelajar, menurut saya buku ini selalu relevan untuk kita pelajari karena buku ini tidak hanya membahas tentang metode-metode pembelajaran, metode-metode mengajar yang efektif, tetapi juga bagaimana metode belajar yang efektif, dan itulah menurut saya yang sangat berkaitan erat dengan kita. Nah, teman-teman sekalian, di awal buku ini Profesor Ellis Onroth menjelaskan sedikit tentang bagaimanakah guru masa depan itu, atau guru yang profil guru yang dibutuhkan pada saat ini. Jadi teman-teman sekalian, terutama Anda para guru, para pendidik, ada sebuah kesadaran dari buku ini yang perlu kita bangun, bahwa guru bukan hanya seorang yang expert knowledge, mengetahui sebuah mata pelajaran dan bertugas untuk mentransfernya, tapi lebih dari itu sebenarnya guru justru memiliki peran yang begitu banyak, multi peran di dalam kapasitas dia sebagai seorang guru dan sebagai seorang pendidik, karena dia bukan hanya sekedar untuk mentransfer knowledge sebagaimana yang menjadi image selama ini tentang seorang guru, saya mengajarkan dan di akhir semester kemudian saya akan mengevaluasi Anda, tapi lebih dari itu guru adalah pembentuk masa depan seorang siswa, karena dia adalah seorang konselor, dia adalah seorang mediator, evaluator, konsultan dan tutor bagi siswa-siswanya. Dan karena itu setiap hari dalam kehidupan seorang guru adalah seorang decision maker. Dia harus mampu memutuskan apa strategi dan metode pembelajaran yang terbaik untuk setiap siswanya, karena nanti kita akan melihat di dalam buku ini bahwa setiap siswa itu berkembang dengan cara yang berbeda, dengan kecepatan yang berbeda, sehingga itu membuat seorang guru harus memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan treatment ataupun menyusun strategi pembelajaran terhadap siswa-siswa yang berbeda. Nah, teman-teman sekalian, yang kedua saya ingin sampaikan tentang buku ini adalah buku ini menarik sekali karena dilengkapi dengan menu-menu atau fitur-fitur yang berbeda dengan buku-buku yang lain. Jadi bisa dikatakan buku ini juga semacam playbook, karena di samping kita membaca, kita juga diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan langsung apa yang dituliskan di dalam buku ini, di dalam fitur mengalami sendiri. Kemudian menariknya buku ini juga karena memfasilitasi cara pembelajaran yang efektif. Misalnya sebelum kita membaca atau mempelajari sebuah bab, maka kita akan diberikan konteksnya dulu melalui studi kasus, sehingga kita mengerti betul apa konteks dari teori yang akan kita pelajari itu. Dan banyak yang lain termasuk dalamnya ketika Anda membeli buku ini Psikologi Pendidikan edisi ke-6, juga akan disertai dengan CD Lab manual, yaitu kumpulan video yang merupakan aplikasi langsung yang bisa kita lihat secara visual terhadap berbagai permasalahan di dalam dunia pengajaran. Nah, teman-teman sekalian, jadi memang buku ini berbeda, dan ini yang membuat menurut saya buku ini menarik untuk kita cerna, kita baca, entah itu dalam waktu singkat, karena juga salah satu fiturnya adalah gambaran besar, sehingga kita bisa hanya dengan membaca gambaran besar itu memahami peta besar dari isi buku ini, tapi juga kita bisa membacanya dalam waktu yang lama, mengunyah-ngunyahnya dalam waktu yang lama, karena buku ini begitu padat dengan tema-tema, khususnya teori-teori pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, secara umum konten atau isi buku ini
meskipun banyak bab, tapi pada dasarnya hanya terdiri dari 2 tema besar. Yang pertama adalah tentang perkembangan dan keanekaragaman anak didik kita. Yang kedua adalah tentang belajar dan motivasi, yaitu bagaimanakah proses pembelajaran itu dilakukan, sehingga dari sini nanti akan muncul strategi-strategi yang jitu yang bisa digunakan oleh para pendidik, baik itu guru maupun orang tua, di dalam memberikan pembelajaran kepada anak didiknya. Nah, teman-teman sekalian, saya mungkin tidak akan membahas semuanya, tapi ada beberapa poin-poin penting yang ingin saya bagi supaya ini menjadi sesuatu yang menarik minat Anda untuk membaca buku ini. Yang pertama, di dalam bab besar atau kelompok besar tentang perkembangan dan keanekaragaman anak didik kita, ada banyak hal yang tumbuh dan berkembang di dalam kepribadian anak-anak didik kita yang membuat mereka masing-masingnya memiliki keunikan, sehingga kita tidak bisa mengeneralisir seorang anak di satu kelas misalnya memiliki perkembangan kognitif dan linguistik yang sama atau perkembangan kepribadian yang sama, karena ternyata pada faktanya di dalam buku ini Profesor Ellis Omroth menjelaskan bahwa secara usia mungkin mereka sama, tetapi boleh jadi faktor keturunan atau faktor pola asuh orang tua ataupun faktor lingkungan akan mempengaruhi perkembangan mereka, termasuk perkembangan kognitif dan linguistik mereka. Nah, ada banyak teori teman-teman sekalian dalam buku ini. Salah satu yang terkenal adalah teori Piaget atau Jean Piaget's teori, yang mengatakan bahwa pada dasarnya perkembangan manusia itu secara kognitif terbagi ke dalam 4 tahapan, sehingga cara kita mengajari anak didik kita nanti perlu betul disesuaikan dengan perkembangan kognitifnya ini. Misalnya antara ketika lahir sampai dengan usia 2 tahun, mereka masih memiliki kognisi yang kaitannya dengan apa yang mereka lihat atau apa yang mereka sentuh. Sehingga misalnya ketika Anda memperlihatkan anak berusia 1 tahun sebuah boneka, mereka akan meresponnya dan mengetahui secara kognitif bahwa itu adalah satu benda yang menarik yang Anda perlihatkan kepada mereka. Dan ketika Anda misalnya menyimpannya di bawah meja yang mereka tidak lihat, maka mereka kemudian tidak melihat benda itu sebagai sesuatu yang eksis gitu. Nah, begitu juga dengan ketika mereka di usia 2 sampai 6 tahun atau 7 tahun, Piaget menyebutnya sebagai perkembangan kognitif pra-operasional. Di sini anak-anak juga melihat satu benda mungkin lebih meningkat dari sebelumnya, tetapi masih belum bisa menggunakan secara maksimal logikanya mereka. Misalnya ketika Anda menuangkan sebotol air misalnya ke dalam wadah yang lebih besar gitu, kemudian Anda tanyakan apakah isi air itu sama dengan sebelumnya, maka mereka mengatakan berbeda hanya karena wadahnya berbeda. Jadi secara logika mereka belum terbentuk dengan baik. Dan ada banyak kasus misalnya ketika Anda memberikan mereka plastisin dalam bentuk bulat dan kemudian Anda mengubah bentuknya dengan menggepengkannya misalnya, maka mereka akan melihat bahwa berat kedua benda itu tentu saja berbeda menurut mereka gitu kan, karena perubahan bentuk itu. Jadi tahap kognisinya masih sampai pada level praoperasional menurut Piaget. Dan kemudian pada usia selanjutnya antara 7 sampai 12 tahun operasional konkret, di mana mereka sudah bisa berlogika, bahkan juga mungkin sudah berpikir tentang hal-hal yang abstrak, tetapi masih dalam cakupan yang terbatas. Dan sampai di usia 12 tahun ke atas mereka sudah memiliki kemampuan operasional formal, di mana hal-hal yang abstrak misalnya perhitungan-perhitungan matematik misalnya yang hanya berupa rumus-rumus, mungkin mereka sudah bisa mengikutinya, berbeda dengan tahapan sebelumnya. Jadi teman-teman sekalian, ada banyak teori di dalam buku ini, dan salah satu teori itu adalah teori Piaget yang akan memberikan kesadaran kepada kita bahwa ketika kita mengajar, mendidik seorang anak, kita perlu mengetahui betul sampai di mana tahapan perkembangan kognitifnya. Karena itu Profesor Omroth dalam buku ini mengatakan beberapa poin-poin penting bahwa anak-anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda. Jadi kita tidak perlu terburu-buru misalnya hanya karena mereka satu kelas atau satu level, kita menganggap cara atau perkembangan kognitif mereka semua itu sama. Ternyata berbeda. Jadi itu sebabnya kita perlu untuk meneliti setiap anak didik kita sampai di manakah kira-kira perkembangan kognitifnya. Kemudian di dalam proses pembentukan perkembangan kognitif itu, perbedaan kecepatannya itu disebabkan oleh faktor hereditas, pola asuh, dan juga faktor lingkungan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan si anak. Itu sebabnya di dalam buku ini semangatnya sebenarnya kita ingin mengatakan kepada para pendidik, para guru, bahwa tidak ada anak-anak yang bodoh.
Yang ada adalah boleh jadi apa yang kita ajarkan belum sampai kepada tahap perkembangan kognisi mereka, dan karena itu kita perlu bekerja keras untuk membuat mereka sampai pada tahapan itu. Dan tidak bisa juga kita salahkan anak-anak kita, karena boleh jadi itu adalah faktor hereditas, faktor keturunan, boleh jadi itu adalah faktor pola asuh orang tua, dan di dalam buku ini dijelaskan bagaimana anak-anak yang dibentuk atau dididik pola asuhnya dengan cara otoriter, dengan cara yang lebih demokratis, itu akan mempengaruhi perkembangan kognitif anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah bahwa ternyata faktor yang sangat menentukan dalam perkembangan kognitif itu adalah otak. Dan karena itu di dalam buku ini juga Profesor Ellis Omroth juga menjelaskan tentang bagaimana otak bekerja, dan nanti pada bab besar berikutnya tentang pembelajaran dan motivasi, Profesor Ellis Omroth menjelaskan jauh lebih detail lagi tentang bagaimana teori pemrosesan informasi dengan memanfaatkan instrumen otak kita ini di dalam pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, yang lain adalah perkembangan kognitif, perkembangan linguistik. Jadi sama teman-teman sekalian, kita tidak bisa asal menjudge anak-anak kita hanya karena mereka misalnya ada yang lebih cepat membaca dan ada yang lambat membaca, ada yang lebih cepat mengartikulasi dan ada yang lambat mengartikulasi, ada yang cepat memahami dan ada yang tidak cepat memahami. Itu semua adalah sebuah proses yang berbeda-beda pada setiap anak. Anak-anak akan memasuki tahapan linguistik, semantik, sintaktik, kemampuan mendengarkan, kemampuan komunikasi lisan, dan kesadaran metalinguistik. Jadi ada banyak tahapan yang harus dilalui oleh manusia, dan itu membuat seorang pendidik harus bijaksana melihat setiap anak-anak kita ini perkembangan linguistiknya itu sampai di mana, sehingga kita tidak bisa menjudge sekali lagi anak-anak kita itu lebih bodoh dari yang lain hanya karena belum sampai pada tahapan-tahapan tertentu. Misalnya kita sudah menjelaskan dan ada anak-anak yang lain yang begitu paham, sementara ada anak didik kita juga yang tidak paham sama sekali. Boleh jadi karena faktor semantiknya berbeda, karena tahapan semantiknya berbeda, tahapan linguistiknya berbeda. Mungkin ada yang lebih maju semantiknya, pengetahuan mengenai makna kata-kata, dan juga ada yang tidak gitu. Nah, artinya teman-teman sekalian, salah satu faktor juga yang menentukan, sekali lagi kembali sama seperti perkembangan kognitif, bahwa faktor lingkungan dan juga sebenarnya faktor hereditas sangat mempengaruhi semua proses perkembangan ini. Nah, perkembangan yang lain teman-teman sekalian adalah perkembangan pribadi dan sosial. Nah, biasanya ada salah satu key point di dalam buku ini dijelaskan oleh Profesor Omroth, yaitu temperamen. Ini adalah bentuk perkembangan pribadi. Dan biasanya temperamen inilah yang kita definisikan dengan berbagai jenis kepribadian. Ada sanguinis, melankolik, kolerik gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan temperamen. Jadi ada tingkat aktivitas yang berbeda pada setiap anak, itu adalah kepribadiannya. Ada yang lebih pendiam, ada yang lebih cerewet, ada yang lebih aktif, ada yang lebih pasif, ada yang adaptable, ada yang tidak, ada yang lebih gigih, ada yang cepat menyerah, ada yang petualang suka menjelajah, ada yang lebih senang diam-diam saja dan berpikir sendiri, ada yang peramah, pemalu, pendiam, pemarah, dan seterusnya. Ini adalah perbedaan kepribadian masing-masing anak didik kita. Dan faktor yang membentuknya juga adalah yang paling besar adalah faktor orang tua dan pola asuhnya, dan kemudian faktor lingkungan. Jadi faktanya ketika kita mengajar, kita perlu memahami betul, mengetahui betul bahwa anak-anak kita tidak semuanya memiliki temperamen atau kepribadian yang sama. Dan di dalam buku inilah kemudian dijelaskan bagaimana caranya kita dalam setiap model temperamen ini, bagaimana cara kita memfasilitasinya, disertai dengan contoh-contoh yang lengkap dalam buku ini. Makanya teman-teman sekalian, menurut saya memang perlu banget ya, terutama para guru, teman-teman para guru, milikilah buku ini. Penting sekali sehingga Anda memiliki kemampuan untuk menambah strategi-strategi mengajar kita di dalam menghadapi kepribadian anak didik yang berbeda-beda. Nah, selain masalah temperamen dalam sisi kepribadian juga, Profesor Ellis Omroth juga menjelaskan tentang sense of self gitu. Jadi bagaimana seseorang mempersepsi dirinya, membuat konsep tentang dirinya, dan ini paling tidak menurut Profesor Ellis Omroth dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu performa sebelumnya, kemudian perilaku orang lain, dan keanggotaan kelompok. Maksudnya teman-teman sekalian, konsep diri siswa kita, apakah dia nanti itu percaya diri atau tidak percaya diri, bisa, mampu atau merasa tidak mampu, itu sangat dipengaruhi oleh 3 faktor ini, performa sebelumnya. Sehingga ketika anak-anak kita semakin sering
mendapatkan kemenangan, kesuksesan, maka itu akan sangat mempengaruhi persepsi tentang dirinya atau sense of self-nya bahwa dia bisa menghadapi atau memenangkan berbagai macam tantangan-tantangan. Kemudian ada perilaku orang lain. Bagaimana orang berperilaku terhadap sikap tertentu, dan inilah yang membuat mereka biasanya melakukan peniruan terhadap sikap orang-orang yang mereka kagumi, dan juga mendefinisikan diri mereka sesuai dengan kelompok mereka, kelompok etnis, kelompok agama, ataupun kelompok-kelompok di dalam kehidupan sosial mereka. Nah, teman-teman sekalian, ini juga nanti akan mempengaruhi bagaimana seseorang itu apakah memiliki fixed mindset atau growth mindset yang memungkinkan dia berkembang. Sehingga teman-teman sekalian, apa yang dijelaskan oleh Profesor Ellis Omrod dalam buku ini juga menurut saya sangat perlu atau penting sekali untuk kita dalami. Kemudian dari sisi bab besar belajar dan motivasi, paling tidak teman-teman sekalian, sebenarnya inilah pembahasan yang paling panjang dan menarik, dan menurut saya ini betul-betul perlu kita pahami. Salah satu teori yang sangat banyak dirujuk di dalam buku ini adalah teori atau information processing model pengelolaan informasi, di mana proses belajar itu proses belajar atau memproses informasi itu terdiri dari beberapa tahapan, dimulai dari indera kita, kemudian informasi yang masuk ke dalam indera kita disimpan ke sensory register, dan yang tidak tersimpan di sensory register akan hilang atau terbuang. Kemudian ini akan masuk ke short term memory atau memori kerja atau memori jangka pendek kita, dan yang tidak masuk ke short term memory ini akan terbuang. Kemudian ini akan didorong ke long term memory, dan di dalam long term memory ini terjadi ketika masuk ke long term memory ini terjadi dua proses, yaitu ada proses encoding, yaitu bagaimana apa yang masuk ini kemudian diberikan dikodifikasi untuk tersimpan di dalam memori kita, dan ada proses retrieval, yaitu pemanggilan informasi yang sudah ada sebelumnya di dalam long term memory, dan informasi yang ada di dalam long term memory kita disebut sebagai prior knowledge. Dan proses retrieval ini adalah proses di mana informasi yang masuk dicocokkan dengan informasi yang telah ada sebelumnya. Nah, kemudian selain itu ada proses mengulang. Jadi selain proses encoding dan retrieval untuk membuat sebuah informasi yang sudah ada di short term memory, itu kemudian bisa masuk ke long term memory kita melalui proses rehearsal atau pengulangan-pengulangan. Itu sebabnya teman-teman sekalian, salah satu strategi pembelajaran yang efektif itu adalah dengan senantiasa mengulang-ulang. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin sedikit memberikan penjelasan ya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa mewakili dari sebegitu tebalnya buku ini untuk kita pelajari. Pertama, isu-isu yang akan kita dapatkan ketika mempelajari information processing model ini adalah bahwa sumber informasi kita itu adalah indera kita. Dan karena itu proses belajar kita yang pertama semakin efektif kalau semua indera kita berfungsi dengan baik. Apa yang ditangkap oleh indera ini sebagai sebuah informasi disimpan di sensory register, dan ini waktunya sangat singkat sekali gitu ya. Misalnya kemampuan informasi yang masuk melalui mata kita itu untuk tersimpan di sensory register itu ibaratnya itu ilustrasinya seperti Anda menulis nama Anda menggunakan kembang api. Maka Anda tidak akan bisa melihat satu kata yang bisa Anda tulis, dan Anda masih bisa melihat semuanya, tetapi begitu cepat hilangnya sehingga belum selesai sebuah huruf Anda tinggal melihat ekor-ekornya. Secepat itulah kira-kira sensory register ini menyimpan informasi. Kenapa? Karena ada informasi selanjutnya yang harus dimasukkan oleh indera kita ke dalam sensory register. Nah, teman-teman sekalian, akan ada dua situasi. Kalau bukan informasi itu diteruskan ke short term memory atau memori kerja yang waktu penyimpanannya sedikit lebih lama daripada sensory register, maka dia akan terlupakan. Nah, kemudian informasi yang masuk ke dalam sensory register ini hanyalah informasi yang mendapatkan atensi dari otak kita. Jadi, misalnya begini, saat Anda menonton video ini, Anda mengaktifkan atau memasukkan informasi melalui indera mata Anda, kemudian telinga Anda, dan ada dua pada saat yang sama indera yang lain juga mendapatkan informasi yang lain. Misalnya Anda sedang memegang mouse atau memegang HP, maka dari kulit Anda dan mungkin pada saat yang sama Anda berada dalam situasi yang membuat ada bau tertentu yang membuat indera penciuman Anda juga bekerja, atau Anda sedang minum dan membuat indera perasa Anda juga, lidah Anda juga bekerja memasukkan informasi.
Tetapi apa yang diproses oleh short term memory atau memori kerja itu adalah apa yang Anda perhatikan, apa yang Anda fokuskan gitu. Sehingga meskipun sebenarnya kulit kita bersentuhan dengan baju, tangan kita bersentuhan dengan handphone misalnya, atau mouse dari laptop kita, yang kita perhatikan tetap saja hanya apa yang difokuskan oleh otak kita, yaitu ya mungkin apa yang Anda saksikan saat ini, video ini misalnya di YouTube gitu kan. Padahal banyak informasi yang lain yang masuk ke dalam panca indera kita, tetapi karena bukan itu yang kita fokuskan, maka bukan itu yang diproses oleh otak kita. Disinilah pentingnya atensi atau fokus. Nah, teman-teman sekalian, informasi yang masuk ke short term memory ini itu kemudian harus diproses untuk masuk secepatnya ke long term memory kita. Dan informasi yang begitu banyak yang masuk ke short term memory kemudian tidak segera didorong atau dikirimkan ke long term memory kita melalui proses encoding, kodifikasi, maka dia akan hilang, dia akan kita lupakan. Itu sebabnya apa yang saya katakan saat ini, tidak semuanya Anda bisa ulang dan Anda ingat kembali. Yang Anda bisa ingat adalah informasi yang hanya masuk ke dalam long term memory Anda, karena waktu penyimpanan short term memory juga ini sangat singkat. Para ahli mengatakan antara 2 plus minus 5 bit informasi per detik gitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dalam proses mendorong informasi ke dalam long term memory ini, jadi pada saat saya sedang menjelaskan tentang information processing model ini, itu ada dua proses yang sedang terjadi di otak Anda. Yang pertama disebut encoding, yang kedua disebut retrieval. Encoding ini adalah memahami apa yang saya katakan, tetapi pada saat yang sama, ingatan-ingatan tentang apa yang saya sampaikan ini itu juga muncul. Jadi kalau ini informasi yang baru bagi Anda, maka mungkin tidak akan banyak hal yang bisa Anda ingat atau Anda retrieval dari prior knowledge Anda atau informasi sebelumnya. Dan mungkin itu akan membuat informasi ini menjadi lebih sulit Anda pahami. Ini apa sih maksudnya? Pikiran ini kok ada encoding, retrieval gitu kan, short term memory, long term memory. Itu akan membuat Anda lebih sulit untuk memasukkannya ke dalam long term memory. Kenapa? Karena boleh jadi belum ada informasi sebelumnya. Jadi ini adalah informasi yang baru yang membuat otak Anda harus bekerja keras untuk memasukkannya ke dalam long term memory, dan mungkin Anda perlu mengulang-ulangnya gitu kan. Tetapi kalau Anda sudah pernah membaca information processing model ini, Anda tinggal manggut-manggut saja. Kenapa? Karena sebagian besar konsepnya mungkin sudah pernah Anda dengarkan. Dan itulah sebabnya kita perlu untuk mengulang-ulang. Misalnya nanti kalau Anda tidak mengerti juga gitu kan, Anda boleh baca buku ini dan kemudian masih Anda tidak mengerti, Anda ulang lagi. Itulah gunanya kita melakukan proses rehearsal, yaitu mengulang-ulang apa atau informasi yang sedang kita baca. Nah, teman-teman sekalian, dari sinilah nanti di dalam buku ini, dari teori ini, kita akan mendapatkan banyak sekali strategi-strategi pembelajaran. Misalnya, mengapa kita perlu untuk menciptakan fokus di dalam pembelajaran, karena apa yang diproses oleh short term memory kita hanya yang kita highlight dalam bentuk atensi, sehingga kadang-kadang kita belajar tapi karena kita tidak fokus, apa yang kita dapatkan, yang kita dengarkan, yang kita pelajari kemudian tidak tersimpan. Kenapa? Karena kita tidak fokus di dalam proses pembelajaran kita. Di sini juga kita akan berbicara tentang emosi, karena ternyata dalam proses masuknya informasi ini, fokus kita atau atensi kita sangat tergantung kepada emosi kita, sangat tergantung kepada neurotransmitter yang lahir atau zat-zat kimia yang lahir di otak kita, yang diproduksi di otak kita karena situasi tertentu. Misalnya kalau kita lagi marah, ya mungkin kita tidak bisa fokus gitu kan. Atau kalau kita juga sedang jatuh cinta, ya mungkin juga kita tidak bisa fokus gitu. Kenapa? Karena ini membuat pikiran kita terlalu banyak distraksi, sehingga itu membuat informasi yang kita masukkan tidak maksimal. Nah, kemudian teman-teman sekalian, teori yang lain juga di dalam buku ini tentang prior knowledge ini juga penting untuk kita pelajari, bahwa mengapa ketika kita telah membaca satu buku dengan tema tertentu, kemudian kita membaca buku lain dengan tema yang telah kita baca tadi, itu lebih memungkinkan untuk cepat kita pahami. Kenapa? Karena kita telah memasukkan sebelumnya sebuah prior knowledge. Jadi sudah ada pengetahuan sebelumnya tentang buku itu, dan itu yang membuat kita mudah memahami sebuah pembelajaran. Kemudian bagaimana misalnya otak kita bekerja menyusun informasi-informasi, dan sebagian besar itu dilakukan pada saat kita tertidur. Itu sebabnya para ahli pembelajaran mengatakan bahwa tidur adalah bagian penting dari sebuah proses pembelajaran. Nah, teman-teman sekalian, panjang sekali penjelasan saya, tapi intinya yang buku ini sangat menarik sekali.
kesimpulan yang bisa saya berikan dari buku ini bahwa keterampilan mengajar itu adalah keterampilan yang sangat penting bagi seorang pengajar, pendidik, karena ini akan memberikan sebuah kualitas yang baik bagi anak didik kita, dan ini semua terangkum di dalam satu topik yang kita sebut psikologi pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, saya berharap mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa memberikan sedikit gambar besar paling tidak, sehingga Anda juga bisa tertarik untuk membaca buku ini. Dan tidak harus Anda baca dalam waktu singkat, tapi menurut saya setiap bagian dari buku ini karena dilengkapi dengan fitur-fitur yang canggih yang membuat kita bisa memahaminya dan terlibat di dalamnya, akan membuat buku ini lebih mudah dipahami. Oke, teman-teman sekalian, demikian review buku dari saya. Semoga review buku ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga ada nilai tambah dan ilmu pengetahuan yang bisa Anda dapatkan dari review buku ini. Jangan lupa dukung terus channel ini, sampaikan kepada sebanyak mungkin sahabat-sahabat Anda. Dan perlu juga saya informasikan bahwa saya mengembangkan sebuah metode membaca efektif Smart Reading 4.0 yang bisa Anda dapatkan melalui online short course yang ada di bagian bawah dari video ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa buku ini, sangat. Menurut saya buku ini diminati. Dan kita mungkin memiliki pengetahuan yang sama dicari lain. Kita mungkin berada dalam lingkungan yang sama.